Hai, apa kabar para pejuang UTBK tahun 2022? Senang sekali aku Ajeng Septi Nugrahini bisa menyapa teman-teman semua para pejuang UTBK tahun 2022 di podcastnya Anak UTBK. Sesuai nama podcastnya ya, podcast Anak UTBK ini akan membahas tentang UTBK dari persiapannya, sharing pengalaman tes, bahkan ceritakan hal-hal yang lucu kalau melangsungkan UTBK dulu. Selain itu ada juga sesi sharing tips dan juga trik pastinya. Dan yang terakhir, setelah kalian UTBK itu kira-kira ngapain aja sih? Pokoknya di podcast kali ini akan dibahas semuanya. Pokoknya buat kalian para pejuang UTBK kayak harus banget dengerin podcast ini gak sih? Ya harus banget dong, karena emang bermanfaat banget. Dengan menonton podcast ini, kalian akan tahu gambaran besar atau langkah yang nantinya mungkin akan kalian lalui ketika melaksanakan UTBK. Oke, pada kesempatan kali ini aku tuh nggak sendiri ya guys ya. Di sini sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa pengalaman UTBK-nya. Siapa lagi kalau bukan Kak Eka Novianti. Halo Kak Eka. Halo. Panggilannya ini Kak Eka, apa Kak Novi atau Kak Anti nih Kak? Panggilnya Novi. Oke, Kak Novi berarti ya. Baik, Kak Novi apa kabar? Alhamdulillah puji Tuhan baik, sehat. Baik ya, ceria sekali ya kelihatannya. Iya, semangat dong. Bentar lagi kan UTBK ya Kak ya. Kalau boleh tahu nih, dapat jadwal UTBK kapan dan di mana nih Kak Novi? UTBK dapat jadwal hari Jumat tanggal 20 Mei sesi 2 di Universitas Negeri Surakarta atau UNS Solo. Oh, bukan sesi pertama berarti ya? Oke, sedikit cerita nih Kak ya. Pengalaman aku dulu ya, waktu aku ikut UTBK itu aku tuh dapat sesi 1, hari 1 dan juga gelombang 1. Nah itu waktu udah selesai tes, ya ceritanya kan balik kos gitu ya, balik kos terus aku buka HP, lihat tuh di Twitter gitu, rasanya panas banget, kayak kecewa, pengen nangis gitu, pokoknya campur aduk. Karena apa? Karena aku tuh lihat spill soal UTBK yang difoto gitu. Terus juga ternyata tuh banyak sekali bocoran tipe soal atau materi yang tadi keluar buat UTBK di sesi pertama gitu. Ya rasanya kecewa banget, pengen nangis lah pokoknya. Bayangin aku tuh kayak ngerjain susah payah gitu tadi, yang aku pelajari bahkan itu banyak yang nggak keluar loh Kak, terutama di bagian-bagian kuantitatifnya gitu kan ya, di hitung-hitungannya gitu. Pas waktu abis tes itu lihat di Twitter, lah banyak sekali soal-soal yang tadi aku kerjakan itu beredar gitu. Rasanya tuh kayak pengen marah, tapi pengen marahnya ke siapa? Ya cuma akhirnya nangis aja itu akhirnya di kos. Tapi aku lihat tahun kemarin itu ya, tahun 2021 itu nggak begitu parah kayak pas tahunku gitu. Nah makanya aku juga berpesan buat teman-teman semua yang mau tes, usahakan ya kalau bisa kalian tuh ambil hari ketiga atau keempat gitulah ya, biar tahulah ya tipe soal yang keluar apa aja gitu. Ya bukan bocoran soal sih, karena soal yang udah dikeluarkan itu nggak mungkin keluar lagi. Aku pernah dengar dari pihak LTMPT itu mengumumkan hal demikian gitu. Jadi kalau udah keluar itu nggak keluar lagi. Mungkin ya tipenya yang sama gitu. Tapi aku juga salut banget loh buat peserta UTBK yang berani mengambil hari pertama, sesi pertama dan juga gelombang pertama. Itu mereka tuh kan belum tahu loh tipe soalnya ya yang keluar kayak apa. Dan aku tuh sangat mengapresiasi sih kebenarannya. Hebat banget. Dan juga kejujurannya ya, karena kan belum tahu kayak apa sih tipe soalnya gitu. Jadi mungkin nggak dapat bocoran dong, nggak dapat gambaran tipe soalnya kayak apa. Orang dia tes pertama kan ya. Tapi ini bukan berarti yang tes selain di hari pertama itu nggak jujur ya. Ada kok peserta yang meskipun tes di hari kelima atau bahkan di gelombang 2 itu, dia tuh nggak nyari tipe soal yang keluar gitu, ada. Kalau boleh tahu apa aja sih persiapan Kak Novi buat UTBK? Gak ada yang gimana-gimana sih. Aku ambil sosum. Oh, Oke, Kak Novi. Kak Novi ini kalau boleh tahu nih ambil jurusan apa sih di UTBK SBMPTN ini? Jurusan yang aku ambil S1 Ilmu Hukum, insya Allah. Ya. Bagus ya hukum ya. Oke. Alasannya apa sih Kak? Kok Kak Novi tertarik untuk masuk belajar menjadi mahasiswa prodi hukum? Alasannya apa nih Kak? Alasan aku ngambil jurusan ilmu hukum ini yaitu yang pertama karena prospek kerja. Setelah aku cari tahu, ternyata lulusan dari jurusan hukum itu nggak melulu kerja jadi pengacara, jadi hakim.
Jadi nggak harus kerja di lembaga hukum, tapi bisa juga kerja di pemerintahan, bahkan di perusahaan-perusahaan swasta. Jadi luas kan. Terus yang alasan kedua karena minat. Aku minat banget sama jurusan ini karena aku rasa kan setelah aku cari tahu ternyata di jurusan hukum ini kita nggak cuma belajar tentang hukum perdata, cuma bahas tentang orang masuk penjara karena melakukan kesalahan, ini nggak cuma kayak gitu, tapi kita juga belajar tentang hukum bisnis. Jadi kita juga tahu kan, atau kayak hukum tentang pertanahan yang dikerjain oleh notaris-notaris gitu. Jadi kita tahu kalau mau beli tanah, oh ya aturannya kayak gini, atau kalau mau mendirikan usaha ada peraturannya gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya wawasan yang bakal aku dapat itu banyak banget kalau aku bisa diterima di jurusan ilmu hukum ini. Dan selain itu juga jurusan hukum ini setelah aku tanya ke orang tua menyetujui dan memperbolehkan aku untuk memilih jurusan ini. Dan alasan yang ketiga yaitu karena bakat. Insya Allah setelah aku cari-cari tahu, aku tes bakat minat, aku cari lebih lanjut gitu, belajar lebih dalam ilmu hukum ini kayak gimana sih jurusannya, dan yang aku dapat insya Allah bisa bakalan sesuai sama passion aku. Itu sih alasan. Aku tuh sering banget dapat DM maupun di kolom komen YouTube channel aku ya. Sosum itu tuh banyak banget pendaftarnya. Bahkan banyak anak IPA yang akhirnya ambil sosum di UTBK-nya. Nah, kalau boleh tahu apa sih alasan Kak Novi untuk lintas jurusan ya, dari IPA, dari jurusan IPA di SMA-nya, tapi ngambil sosum di UTBK-nya? Alasannya ya karena ngerasa lebih sesuai sama passionku aja. Kan waktu SMA kan aku di MIPA nih. Lah, waktu pertengahan kelas 11 semester 1 akhir itu ngerasa kayak kok aku lemah banget di matematika, terus kayak nggak ada minat sama sekali sama jurusannya, kayak biologi, kimia gitu, kayak nggak ada minat buat belajar sama sekali. Dan aku mulai ngerasa kayak kok aku lebih mampu kayak di daya ingatku, terus kok mempelajari kayak sejarah atau kayak sosiologi itu lebih seneng, lebih asik gitu. Dan aku lebih tertarik mempelajari tentang kehidupan orang lain daripada belajar tentang kayak tanaman atau angka gitu. Aku kurang suka. Terus aku kan sempat ikut tes minat bakat dan hasilnya itu ternyata jurusan yang sesuai sama aku melalui tes minat bakat yang di Google itu kebanyakan di soshum. Jadi ya mungkin aku jujur aja deh mikirnya kayak gitu. Jadi daripada salah di SMA udah salah ambil jurusan karena kurangnya informasi tentang jurusan IPA dan IPS kan, nanti kalau diterusin ke kuliah, apalagi kuliah itu kan kayak lebih mendalami kan ke satu jurusan tertentu topiknya, itu takutnya ntar malah kayak nggak lancar aja gitu. Kalau minatnya belum ada mungkin masih bisa digali, kayak menambah wawasan, baca-baca, cari-cari referensi, mungkin itu bisa memunculkan minat ya, membantu memunculkan minat. Tapi kan kalau nggak sesuai sama bakatnya nggak jadi kan. Jadi ya cari yang kira-kira yang aku cari tahu bener-bener itu sesuai sama bakat aku dan minat aku juga ada di situ. Oke, Kak Novi ini kan gap year ya Kak ya. Ada nggak sih perbedaan persiapan untuk UTBK tahun lalu sama tahun ini? Persiapan ada sih, ada perbedaan tahun lalu sama tahun ini. Kalau tahun lalu kan aku mulai dari mapel sejarah ya, karena aku ngerasa aku suka sejarah gitu. Tapi kalau tahun ini sih aku lebih kayak jurusan yang aku mau masuki ini kan kayaknya lebih butuh mapel ini yang harus diutamain. Jadi aku lebih belajar dari situ dulu sih. Terus kalau tahun lalu kayak aku belajar kayak ngejar gitu ya. Aku mau belajar. Kalau tahun ini kayak lebih udahlah diem aja. Kalau bisa aku bahkan belajar kayak di saat-saat sepi, di orang-orang nggak orang-orang rumah itu nggak tahu aku belajar gitu sih, kayak lebih disimpan sendiri aja belajarnya. Ngomong-ngomong soal UTBK nih ya Kak Novi, malah jadi cerita sendiri aku ya.
Ada nggak sih pengalaman menarik Kak Novi itu yang lucu mungkin? Misal kayak nemu gebetan gitu waktu UTBK. Ada nggak sih? Kalau pengalaman lihat jogan ya pastilah ya, sebelum TBK itu cuci mata banget, hati-hatinya kan seger-seger lah ya, lumayan untuk refreshing otak ini gitu. Kalau pengalaman menarik ada sih. Jadi kan kalau tahun kemarin itu kan peraturannya harus sebelum masuk ruang UTBK ini kan nanti diperiksa, harus ada surat rapid untuk corona gitu, kalau enggak pakai genos ya kan. Lah aku ngambilnya genos kan, cari yang murah. Terus aku mikirnya kayak beberapa sebelum itu aku udah cari-cari kan tempatnya, ada di kayak RS Muhammadiyah daerah mana gitu, aku lupa, daerah Banten atau daerah mana ya, pokoknya area situ. Terus kayak santai banget ya kan, nanti H-1 nanti kita genos, nanti H-1 kita genos. Kan nggak semua tempat juga menyediakan genos waktu itu ya kan. Lah terus waktu mau berangkat udah pesen Grab nih, kan berdua sama temennya pesen Grab, udah naik aja pesen Grab di RS Muhammadiyah. Udah pokoknya kan netepin lokasi ya kan. Udah sampai RS-nya, terus tanya dong ke tempatnya, Mbak mau tes genos. Terus mbaknya bilang di sini nggak menyediakan genos, di sini nyediainnya cuman rapid test. Nah, terus kita mikir dong, loh kok nggak ada sih, maksudnya apa, di websitenya udah ada. Terus kita kan sebelum itu kita beberapa hari lalu udah ngechat rumah sakit Muhammadiyahnya ya kan, Mbak kok katanya nggak menyediakan genos ya. Terus dijawab dong, menyediakan kok Kak. Terus dikirimin selebarannya kayak pamflet genosnya gitu dari sana via WA. Terus kita lihat, baca alamatnya, ternyata itu RS Muhammadiyah yang di Bantul, jadi bukan yang di situ, padahal kita itu di RS Muhammadiyah yang di Jogja, dan pede banget. Terus kita pikir-pikir kalau nge-grab sampai ke sana juga jauh banget ya kan. Terus juga waktu itu kuotanya udah penuh, di situ kan ada kuota. Terus bingung dong, aduh mau genos di mana. Akhirnya kita pesen Grab lagi, muter sama sopirnya, cari-cari itu kok nggak ada semua. Akhirnya sopirnya kayak, udah Mbak tak cariin super di mana. Kita mikir kan, dulu kan rapid juga masih mahal kan, jarak harganya itu beda jauh sama genos, jadi sebisa mungkin cari yang genos ya kan. Kita muter sana sini kok nggak ketemu. Akhirnya apa coba, akhirnya kita baca buka grup yang buat anak-anak yang UTBK itu, yang di tahun lalu kan aku di UNY. Terus baca ada dong di klinik UGM. Nah, kliniknya UGM. Terus kita coba aja situ dong. Terus oh iya masih ada kuotanya dong. Dan nyebelin ya, kita udah muter-muter kota Jogja, kayak setiap rumah sakit udah didatanginnya di kota Jogja. Dan ternyata kita dapetnya itu di klinik UGM, yang mana klinik UGM itu nggak jauh sama komplek kita, cuman ke belakang geser sedikit udah nemu klinik UGM. Padahal kita udah nyewa Grab sampai habis puluhan ribu, tembus 100.000 kayaknya. Kan kayak ya ampun, kok cuma di sini jalan kaki juga sampai. Itu sih pengalaman yang menarik. Apalagi waktu itu kita sama-sama kan nggak boleh makan dulu kan, jadi dan waktu itu kayaknya kita lagi nggak puasa. Kita sama-sama nggak puasa waktu itu karena lagi halangan juga ya kan. Terus aku juga nggak puasa karena aku lagi sakit ya kan, asam lambung parah sih waktu itu. Tapi kan peraturan genos itu kan nggak boleh makan ya sebelum tes genos, sedangkan asam lambung kan nggak boleh telat makan. Apalagi waktu itu aku masih pengobatan, masih full obat, nggak bisa telat obat. Nah itu sampai habis duhuran aku tuh belum sarapan sama sekali, jadi asam lambungnya udah kambuh, nggak ada makanan dan nggak bawa obat. Itu ya ampun, kayak dari pasar gimana hasilnya. Apalagi waktu dites sekali hasil positif, jadi kayak aduh harus tes lagi dan ngantri lagi. Tapi pengalaman banget sih. Kalau dulu aku tuh ini kan ya, masuk ruang tunggu pertama itu
Ya, kalau dulu aku tuh ada pengalaman yang lucu ya, ini kayak kalau menurut aku lucu ya. Itu kan pas masuk di ruang tunggu pertama kali ya. Jadi waktu itu dicek dulu kelengkapan dokumennya sama panitia sebelum sebelum masuk ke ruangan UTBK. Eh, tapi kayaknya waktu itu tuh belum semua yang masuk. Nah, itu tuh kursi ruang tunggunya untuk sesi aku tuh udah ini apa namanya? Udah lengkap gitu, nggak ada kursi yang kosong. Tapi itu tiba-tiba ada yang datang dari luar gitu. Di situ udah lengkap kan, udah genap kursinya gitu, maksudnya untuk yang kloterku udah semua karena kursinya udah terisi semua. Tapi kok masih ada peserta yang datang gitu. Terus panitia bingung kan dan ngelihat tuh kartu UTBK-nya anak itu yang datang terakhir itu. Ternyata tuh bener tanggal sama sesinya tuh bener hari itu dan di tempat itu gitu. Nah, akhirnya bingung dong, ini kursi udah keisi semua tapi kok masih ada yang datang dan tanggal dan juga sesinya tuh sama gitu. Akhirnya dicek semua deh sama panitia itu, dicek semua. Dan ada ketahuan itu yang duduk di pojok waktu itu kalau nggak salah, ternyata itu dia tesnya hari Kamis gitu. Jadi malah berangkatnya tuh hari itu. Kalau misalkan hari itu tuh kalau nggak salah tuh hari Minggu atau hari Senin, pokoknya aku lupa lah. Pokoknya dia tuh salah hari gitu. Dan akhirnya dia disuruh keluar sama panitia yang tadi datang itu masuk. Nah, makanya ya begitulah pentingnya cross check kartu peserta UTBK ya. Maka saran aku buat teman-teman pejuang UTBK, pastikan sehari sebelum tes kalian itu benar-benar mengecek jadwal atau sesi yang ada di kartu peserta UTBK kalian. Jangan sampai kalian itu salah ngelihat hari, bahkan salah ngelihat sesi gitu. Kalau misalkan harinya itu salah ngelihatnya tuh kayak di depannya gitu. Kalau misalkan udah lusa kan kayak jadi nggak jadi UTBK nggak sih gitu. Makanya ya penting banget ini buat kalian yang mau UTBK untuk cross check apa saja yang perlu dipersiapkan dan juga jadwalnya, itu penting. Selain itu aku juga ada pengalaman UTBK yang cukup aneh nih ya. Nggak tahu kenapa dulu aku tuh pas UTBK itu tiba-tiba tanganku dingin banget, terutama di telapak kaki sama di telapak tangan gitu, karena mungkin nervous kali ya, deg-degan itu. Kak Novi gitu nggak sih? Kalau kejadian pas UTBK ada, tapi nggak di luar dugaan juga sih. Aku udah menduga, yaitu kebelet pipis. Karena aku orangnya nggak tahan AC kan, jadi dingin sedikit, udah deh kebelet pipis dan harus nahan pipis selama berjam-jam. Kalau deg-degan pasti deg-degan, namanya juga mau ujian. Tapi nggak yang parah banget sih, karena aku bawa enjoy, aku happy pas itu. Ya nggak tahu antara enjoy atau pasrah sih. Pokoknya kayak nggak terlalu beban lah. Kalau waktu jadi cepet atau jadi lama, aku nggak terlalu ngerasa sih. Soalnya kayak aku ngerjain UTBK itu perasaannya, deg-degannya sama aja kayak ngerjain TUC kayak gitu. Jadi enggak yang terus jadi kok cepet banget ya waktunya, kok cepet banget aku belum selesai, atau kayak kok lama banget ya kapan selesainya. Enggak juga sih, cuman emang kayak karena aku lebih fokus bingung sama soalnya. Jadi kayak aduh ini jawabnya apa ya, aduh udahlah lewatin dulu ya gitu sih. Lebih fokus ke soalnya sampai nggak memperhatiin waktunya. Kalau kesibukan setelah UTBK sebenarnya nggak ada sih. Tadinya sempat mau ikut mandiri tadinya, karena kan UTBK juga nggak keterima ya kan, jadi mau ikut mandiri. Cuman ya adalah musibah, sakit lagi, masuk rumah sakit lagi, jadi ya baik perekonomian maupun mental health segala macem goyah, jadi nggak bisa ikut UTBK pokoknya. Nah, misal nih kan udah selesai UTBK ya Kak ya. Kak Novi ini ada nggak sih kesibukan tertentu yang Kak Novi lakukan setelah menyelesaikan UTBK gitu Kak? Boleh di sharing nih ke kita semua. Terus habis itu sih sempat merantau sih, walaupun cuma 6 bulan di luar Jawa, tapi kan ternyata sebelum itu butuh persiapan ya Kak, lulus sana sini. Jadi setelah UTBK mungkin kesibukan aku lebih ke situ, dan saat merantau aku ya ada kesibukan juga kayak bantu saudara di toko
itu sih bantu dagang. Iya, ya gitu ya. Oke, kayak gini kali ya. Kalau misalnya udah susah mikir, terutama di IPK, aku tuh dulu ngeblok loh. Misal aku jawab A semua gitu kan. Seperti yang tadi udah aku sampaikan ya Kak. Biasanya tuh di setiap tahun tuh ada ya, kayak apa ya, kayak rumor-rumor bocoran soal kayak gitu. Terutama di Twitter ya, itu banyak banget yang beredar. Nah, apa sih tanggapan Kak Novi terkait rumor bocoran soal-soal tersebut, soal-soal UTBK? Kalau terkait rumor bocoran soal, pendapat aku pribadi sih ya, aku kurang peduli sama rumor itu. Karena aku lebih fokus sama diri aku sendiri sih, sama belajar aku sendiri. Maksudnya kayak gini, untuk apa kita fokus mikirin sesuatu yang nggak pasti? Kan lebih baik kita memperbaiki diri kita sendiri, belajar sendiri, fokus sama doa sendiri, daripada kita fokus mikirin rumor-rumor ini ada bocoran ini. Ya kalau misalnya ternyata benar ada kebocoran soal dan kita dapat bocoran soal itu, dan soal itu bakal sesuai sama soal yang kita kerjain pas UTBK besok. Tapi kalau enggak, kan kayak buang-buang waktu aja gak sih? Kalau aku sih kayak gitu sih, kayak terserah orang lain mau nyari atau enggak, tapi aku lebih fokus belajar sendiri aja sih. Ya kan setelah menjalani tes kan biasanya yang ditunggu-tunggu itu kan pengumumannya ya Kak ya. Nih ke perasaan Kak Novi gimana sih waktu buka pengumuman UTBK itu? Ada nggak persiapan-persiapan tertentu yang Kak Novi harus lakukan untuk apa ya, membuka pengumuman UTBK? Kalau dari pengalaman tahun lalu, perasaan aku pas buka pengumuman UTBK itu deg-degan sih, tapi kayak udahlah pasrah, gimana hasilnya, yang penting aku udah usaha, walaupun orang juga nggak tahu usahaku, tapi yang penting aku udah usaha sendiri, mau baik itu belajar maupun doa gitu. Jadi ya udahlah, tapi tetap deg-degan banget sih, tetap panas dingin, keringetan gitu sih. Oke, mungkin Kak Novi ingin mengucapkan sepatah dua patah kata nih, atau ada kata-kata motivasi khususnya buat pejuang UTBK tahun 2022 ini. Silahkan Kak Novi. Pesan aku buat pejuang UTBK 2022, berusaha semampunya, tetap semangat, dan yang pasti doa sih menurut aku yang utama, karena UTBK ini menurut aku bukan kayak ujian nasional SMP untuk mencari SMA atau SMK yang kita mau gitu. Kayak UTBK ini bukan kayak kita TUC, habis itu kita ujian nasional, dimana soal-soal ujian nasional itu gak beda jauh sama soal-soal TUC yang udah kita kerjakan. Dan setelah ujian nasional kita dapat nilai NEM yang bisa kita gunain untuk milih nih SMA atau SMK mana yang kita mau, dan bisa kita masukin dengan hasil atau dengan NEM yang udah kita dapat. UTBK itu kan nggak kayak gitu, kita belajar, referensinya banyak, bukunya banyak, materinya juga banyak, terus TUC juga belum tentu soalnya sama, dan ketika tes ya nggak tahu langsung hasilnya atau langsung lolos atau enggaknya gitu. Jadi menurut aku UTBK ini nggak cuma ngukur kemampuan kita juga, tapi ngukur keberuntungan kita. Kan kalau kemampuan urusan kita sama pribadi kita kan bisa belajar sendiri, tapi kalau keberuntungan kan urusan kita sama Tuhan kan, karena yang ngasih keberuntungan itu cuma Tuhan. Jadi menurut aku tetap berusaha belajar, tapi yang utama itu tetap doa. Itu sih. Baca bismillah, baca doa buat yang muslim, buat yang non muslim juga baca doa gitu ya. Karena apa ya, kita tuh harus melibatkan Tuhan di setiap langkah kita, asik. Karena keajaiban Tuhan tuh emang benar-benar ada gitu. Kalau misalnya bismillah ataupun sholawat gitu, ya siapa tahu benar gitu jadikan ya. Dan satu lagi pesannya, ambis boleh tapi jangan terlalu diperlihatkan. Jadi kalau kita ambis ya cukup kita simpan, kita belajar semaksimal mungkin, sesemangat mungkin, tapi jangan terus kayak kita di upload media sosial kayak aku udah belajar kayak gini, belajar sejam, belajar 2 jam kayak gitu-gitu, atau kita ngelihatanin banget kalau kita itu ambis banget. Karena nanti kalau hasilnya nggak sesuai sama harapan kita, itu bakalan down banget, kayak ibaratnya kayak tertampar sama ekspektasi. Itu sih menurut aku. Jadi kayak
ambis, penuh harapan, penuh semangat, yang membara itu ya boleh, tapi cukup kita aja yang nyimpen gitu loh. Nggak perlu dikasih tahu ke teman-teman sampai kayak gini-gini, aku udah belajar sampai kayak gini-gini gitu, nggak perlu sih. Karena yang membuat kita kecewa itu bukan hanya hasilnya dari usaha kita, tapi ekspektasi kita yang mungkin terlalu tinggi. Itu sih menurut aku, pesan aku. Bener banget apa yang disampaikan Kak Novia. Ingat ya guys ya, selain berusaha belajar dengan maksimal dan berdoa, pesan aku kalian juga harus jujur. Jangan pernah kalian berpikir untuk melakukan kecurangan saat mengerjakan UTBK. Karena apabila emang ditemukan kecurangan, nilai atau skor UTBK kalian itu bakal nggak dikeluarkan saat pengumuman. Nah, kalau saran aku ya, habis UTBK itu nyari seleksi mandiri. Buat jaga-jaga kalau semisal itu nantinya nggak keterima di SBMPTN. Karena kan kadang penutupan seleksi mandiri itu banyakan itu tutup sebelum pengumuman SBMPTN kan. Maka dari itu kita harus gercep nyari seleksi mandiri sebelum penutupan UTBK SBMPTN. Ya meskipun pengumuman SBMPTN belum ada, tapi kan kalau misalkan sebelum keterima di SBMPTN udah keterima di PTN lain itu kan kayak ada rasa ayem gitu gak sih? Oke, pertanyaan yang selanjutnya ya Kak Novi ya, jangan bosen-bosen gitu ya. Pertanyaan yang selanjutnya, kalau boleh tahu nih prodi yang diambil Kak Novi di pilihan 1 dan juga di pilihan keduanya itu di mana? Dan kenapa memilih prodi yang ada di universitas tersebut? Kalau boleh tahu kenapa itu? Untuk pilihan pertamanya aku pilih di UNES, Universitas Negeri Semarang, dan untuk pilihan keduanya aku pilih di Untuk pilihan pertamanya aku pilih di UNES, Universitas Negeri Semarang, dan untuk pilihan keduanya aku pilih di Universitas Tidar. Alasannya kenapa di Semarang? Yang pertama, di Semarang itu nggak gitu jauh ya, naik mobil 4 atau 5 jam juga sampai, dan untuk transport ke sananya bisa naik bis bisa, naik kereta juga bisa, dan biaya transportnya nggak yang begitu mahal banget. Terus yang kedua juga di sana itu ada teman aku yang kerja, kebetulan dia itu tetangga sebelah rumah pas, dan tipe orang itu yang dewasa, tanggung jawab, udah deket banget lah, teman dari kecil, orang tua juga kenal. Jadi kalau misalnya aku ada kenapa-napa atau ada kejadian yang nggak diinginkan gitu, yang darurat gitu, aku bisa ngubungin dia atau bisa minta bantuan dia. Ataupun kalau misalnya aku mau pulang, aku juga bisa bareng sama dia kan juga punya motor gitu kan, yang jelas langsung sebelahan, otomatis sampai rumah kan. Dan untuk yang kedua, kenapa aku pilih di Tidar, karena di Magelang juga temen aku banyak yang di situ juga. Terus nggak jauh dari situ, di area Temanggung juga aku punya saudara di situ. Jadi ibaratnya kalau ada apa-apa, butuh apa-apa juga bisa gitulah. Dan yang jelas kalau daerahnya masih nggak gitu jauh kayak Magelang atau Semarang, otomatis kan kayak biaya itu kan nggak terlalu besar lah. Intinya di biaya itu sih. Terus selanjutnya kan Kak Novi kan sedang berjuang ya sekarang ya, berjuang untuk lolos SBMPTN. Nah, apa sih motivasi Kak Novi untuk bisa lolos SBMPTN, untuk bisa melakukan hal-hal yang Kak Novi inginkan, untuk bisa sukses gitu ya? Apa motivasi Kak Novi supaya Kak Novi itu giat atau tetap semangat meraih kesuksesan? Motivasi belajar atau motivasi sukses, kayaknya agak malu gitu mau ngomong itu di sini. Abisnya aku nggak pernah ngomongin ini ke orang lain sih. Oke, jadi waktu itu aku pernah sekolah kan waktu SD kelas 4 di Jawa Barat. Nah, pas olahraga kan olahraganya di alun-alun. Terus habis itu kan ada jam sholat, terus mampir sholat kan di masjid yang dekat alun-alun. Masjid itu warnanya kayak coklat gimana ya, coklat kayu gitu. Warna itu warna kayu Jawa banget, tapi desainnya itu kayak modern. So aku masuk, aku ngerasa aku bagus banget ya, kayak modern tapi desainnya Jawa banget. Terus aku langsung nyemplung dong ke temen gue kayak, aku mau bikin kayak gini besok kayak gitu. Ya nggak tahu ya, anak kecil. Terus kan pulang balik ke sekolah. Pas pulang sekolah kan ada orang jualan mangga yang berapa ya, kayak satunya itu 2 atau 3 ribu gitu lah. Aku beli, uang saku aku 5 ribu, aku beli langsung gitu lah, dapat 2 biji itu berapa gitu. Terus sampingnya ada pengemis ya kan lah. Terus kayak kok
kasihan ya, dari tadi gak ada yang ngasih uang, akhirnya aku kasih mangga aja. Aku mikirnya kasihan ya, itu nggak pengemis kayak gitu nggak bisa makan mangga, kayaknya lapar. Padahal posisi aku itu aku juga pulang kelaparan karena nggak bisa makan mangga kan, tapi aku kasih aja mangga itu ke pengemis gitu, padahal aku juga pengen makan mangga. Itu sih dari situ. Terus kayak teman aku juga kemarin kayak meninggal, dan kayak kan dia kalau berobat tuh harus nungguin kayak orang yang minjemin mobil dengan sukarela gitu, karena buat transport, karena nggak ada uang buat biaya charter mobil juga kan. Terus aku mikir kayak orang lain aja bisa minjemin mobil kayak gitu, kok aku temannya sendiri nggak bisa ya. Terus ya itu aja sih sebenarnya. Dari situ sih kayak aku nggak pengen jadi orang yang kaya banget, kayak artis-artis papan atas yang kaya banget sampai ibaratnya waktunya habis buat kerja kayak gitu. Enggak, cuman kayak aku pengen punya uang biar bisa bikin sesuatu yang bisa dirasain orang lain aja gitu. Kayak simpel aja deh, kayak misalnya di rumah aku ada lapangan basket atau lapangan volley biar anak-anak tetangga bisa main di situ, atau kayak ada gazebo biar tetangga-tetangga kalau mau ngumpul, atau ya anak-anak tetangga mau belajar juga bisa di situ, misalnya kayak gitu. Atau kayak punya mobil tapi yang emang buat dipinjemin ke orang-orang aja gitu, biar nggak perlu kayak bayar nyewa-nyewa mobil charter kayak buat orang sakit gitu. Aku pengen kayak gitu. Kayak atau misalnya kan banyak tuh kucing-kucing di jalan, kayak pengen aja gitu street feeding, keliling ngasihin makanan ke kucing-kucing jalan. Nggak tahu kenapa, cuman pengen aja. Kayak dulu kan SD aku kan juga di seberang jalan, terus kayak banyak kayak nenek-nenek nggak bisa nyebrang sendiri. Akhirnya aku mikir kayak pengen banget bisa bantuin nenek-nenek di situ. Kok nenek-nenek banyak yang nggak digandeng anaknya ya. Terus kayak kalau tuanya aku ngurusin orang-orang tua gimana ya gitu. Kayak nggak perlu yang kaya banget, aku nggak yang ngoyo ngejar uang banget, cuman pengen aja bikin sesuatu, entah itu masjid kah, atau sekedar kayak kasih buat kumpul-kumpul, atau cuman setidaknya bisa ngasih makan kucing-kucing di jalan aja gitu. Udah seneng gitu. Kayak pengen aja bikin punya uang biar bisa bikin sesuatu yang dirasain orang lain. Itu sih sebenarnya. Makanya kayak simpel aja kok, temen minta bantuan terus aku bisa bantu, itu aja udah seneng. Kayak ya udah aku pengen kayak gini gitu sih. Jadi sebenarnya cita-cita utama aku pengennya jadi aktivis sosial, cuman aktivis juga butuh modal kan, jadi ya harus cari uang dulu gitu sih. So, tetap semangat, jaga kesehatan juga. Sampai jumpa di podcastnya Anak UTBK selanjutnya. Aku Ajeng Septinurahini dan Kak Novi selaku narasumber, pamit undur diri. Bye!